Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita untuk mata kuliah Manajemen Project pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UHAMKA. Kali ini pada pertemuan kelima kita akan membahas studi kelayakan proyek dari aspek teknis. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian dan pada bagian yang pertama kita akan membahas tentang penentuan strategi produksi dan perencanaan produk, proses pemilihan teknologi untuk produksi, dan penentuan kapasitas produksi. Pada bagian kedua nanti kita akan bahas tentang tata letak dan tata letak, rencana operasional, rencana pengendalian persediaan, dan pengawasan kualitas. Aspek teknik dan teknologi. Tujuan studi aspek ini adalah untuk meyakini apakah secara teknis dan pemilihan teknologi, proyek dapat dilaksanakan secara layak atau tidak, baik pada saat pembangunan proyek maupun pada saat pengoperasiannya. Masalah manajemen operasional meliputi masalah penentuan posisi perusahaan. Penentuan posisi perusahaan bertujuan agar keberadaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dijalankan secara ekonomis. Untuk itu perlu keputusan tentang strategi produksi dan penentuan produk yang dihasilkan termasuk kualitasnya. Masalah desain. Masalah desain mencakup rancangan fasilitas operasi. Dibutuhkan keputusan tentang rancang bangun. Untuk proses manufaktur yang menghasilkan barang, diperlukan keputusan tentang perencanaan tata letak, proses produksi, teknologi yang digunakan, kapasitas mesin, dan lingkungan kerja. Masalah operasional. Untuk kegiatan manufaktur yang menghasilkan barang dibutuhkan keputusan tentang rencana produksi, rencana persediaan bahan baku, penjadwalan kerja, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya produksi. Masalah proses produksi dan operasi. Masalah posisi perusahaan. Persoalan utamanya pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produk, dan perencanaan kualitas. Masalah desain, persoalan utamanya pemilihan teknologi, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan lokasi, dan perencanaan tata letak. Masalah operasional utamanya meliputi perencanaan jumlah produksi, manajemen persediaan, material resource requirement planning, dan pengawasan kapasitas produk. Pemilihan strategi produksi dan perencanaan produk. Pemilihan strategi produksi dimulai dengan penelitian pasar dan pemasaran. Kemudian ditetapkan produk yang akan dibuat, selanjutnya dikaji aspek-aspek lain yang berkaitan. Pemilihan dan perencanaan produk dengan tahapan sebagai berikut. Penentuan ide produk dan seleksi, pembuatan desain produk awal, pembuatan prototip dan pengujian, serta implementasinya. Rencana kualitas. Kualitas merupakan hal penting bagi konsumen. Kualitas produk perlu ditentukan dimensinya. Untuk produk barang, dimensinya mencakup performance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan fit and finish. Untuk produk jasa atau service, dimensinya meliputi reliability, responsiveness, assurance, yang merupakan gabungan dari kompeten, courtesy, dan credibility. Kemudian empati, gabungan dari access, communication, understanding the customer, dan tangibles. Pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi untuk produksi, terutama untuk produk barang maupun jasa, terus berkembang. Harapannya kemajuan teknologi membawa efisiensi yang tinggi sehingga produktivitas juga tinggi. Faktanya, selain keuntungan juga terdapat kelemahan-kelemahan dari perkembangan teknologi. Misalnya, teknologi belum tentu cocok dengan lingkungan.
Berkaitan dengan pemilihan teknologi, beberapa kriteria dapat digunakan, misalnya keberhasilan di tempat lain, kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian, atau kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan. Rencana kapasitas produksi. Kapasitas produksi didefinisikan sebagai kemampuan pembatas dari unit produksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi input maupun sisi output. Rencana kapasitas produksi tergantung pada skala ekonomi, di mana kapasitas yang dipilih yang biaya per unitnya paling rendah. Tentu saja ada kelemahan-kelemahan seperti waktu pengembalian modal jangka panjang, produk kurang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, dan sebagainya. Fokus facilities. Cara menyediakan produk dengan volume yang tinggi diganti atau disesuaikan dengan penyediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Demikianlah pada bagian 1 sudah dibahas tentang penentuan strategi produksi dan perencanaan produk, pemilihan teknologi untuk produksi, dan penentuan kapasitas produksi. Pada bagian 2, nanti akan kita bahas tentang letak dan tata letak, rencana operasional, rencana pengendalian dan persediaan, serta pengawasan kualitas. Demikian untuk bagian 1 ini, kita akan segera meluncur ke bagian 2.